Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, kita kali ini akan bahas sedikit intermezzo ya tentang technical, tentang ads. Jadi kalau misalkan pernah dengar bisnis, kalau nanya-nanya gitu ya, rata-rata pasti kemungkinan besar orang yang sampai omsetnya tuh ratusan juta atau miliaran, pasti dia bakal bilang iya aku pakai ads gitu, atau misalkan aku ada budget marketing gitu kan. Nah itu maksudnya gimana sih gitu, atau misalkan ada juga yang udah coba ads atau iklan tapi kok boncos gitu. Jadi tema kita adalah iklan boncos. Kenapa ya? Oke, sebelum kita belajar jangan lupa selalu membaca doa supaya ada campur tangan Allah yang lebih banyak gitu, pertolongan ketika kita belajar. Jadi menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Kita belajar banyak hal, tapi kenapa sih aku kayaknya overload information gitu, semua dapat dari ini dari sini, tapi kalau nggak ada gerak yang bisa jadi tandanya itu ilmu kita nggak berkah ya. Ilmu berkah itu kan macam-macam alasannya, bisa jadi karena ada kita dalam belajar, kita tidak memperhatikan, atau mungkin doa itu yang paling utama ya, kita tidak lupa berdoa. Berdoa yang paling gampang bisa doa, mungkin insyaallah udah pada hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, itu minimal banget ya. Oke, iklan boncos. Kenapa ya? Jadi kita bayangin, sebelumnya aku mau kita sama-sama mengingat dulu. Ada seorang sahabat ya yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa yang nggak kenal beliau? Beliau terkenal sebagai saudagar atau sahabat yang kaya raya gitu. Nah, gimana sih cara beliau berbisnisnya kok bisa menjadi orang yang seperti itu? Banyak banget ya, kalau misalkan mau lihat sirah gitu, cara berdagangnya ala sahabat tuh sangat banyak. Tapi salah satu yang perlu atau yang masyhur atau yang terkenal gitu kisahnya, beliau itu salah satu cara atau teknik belajarnya adalah berdagangnya adalah dengan, kalau bahasa kita sekarang tuh cari barang yang lagi hits gitu ya. Jadi misalkan ada saatnya Idul Adha gitu, itu kan banyak kebutuhan orang untuk hewan kurban. Nah selanjutnya perbedaannya gimana, yaitu akhirnya kan banyak yang minta tapi banyak juga doang yang jual gitu. Perbedaannya gimana cara supaya orang tuh banyak beli di beliau gitu. Jadi beliau itu punya satu tips lagi, selain cari barang yang hits, juga value edit ya, atau misalkan unik ya. Jadi selain menjual unta, contohnya misalkan unta gitu, beliau membuat sendiri pelananya atau mendatangkan gitu ya. Entah, aku nggak tahu riwayatnya gimana, tapi yang aku baca itu membuat pelana yang unik gitu. Jadi ketika orang mau beli unta juga buat tunggangan gitu, orang tuh dan suka dengan pelananya, mau nggak mau tuh orang pasti kan beli untanya di beliau gitu kan. Karena ibaratnya pelananya tidak dua terpisah gitu. Jadi kalau yang mau beli pelan aku, beli juga untaku gitu. Jadi kenapa orang akhirnya punya tadi ya value edit ketika belanja di Abdurrahman bin Auf gitu. Dan yang pasti yang tidak kalah penting adalah sikap ya. Sikap sebagai penjualnya seperti apa? Nah, kayak jujur ini macam-macam ya, pasti tidak mengurangi timbangan. Kalau misalkan hewan kurban itu kan misalkan dibeli per kilogramnya berapa gitu, atau dari segi kesehatan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan ini poin utamanya itu adalah jujur. Sebenarnya dari semua sikap itu, atau misalkan kita belajar tentang penyakit hati pun, kita nggak bakal bisa ya mendeteksi atau mengakui diri kita sendiri
sedang sakit apa dan kita bisa mengobati kalau kita nggak punya sifat ini gitu. Masa sih aku orangnya dengki gitu, masa sih aku orangnya sombong, masa sih aku orangnya takabur gitu. Gimana ya cara kita mau mengobati kalau kita sendiri aja tuh nggak mau ngakuin penyakit kita gitu. Nah ini sebenarnya tiga hal yang terlihat simple, tapi itu aplikasinya tuh bisa kita kembangkan secara teknis untuk konteks sekarang kita lagi bahas ini ya tadi ya, balik lagi iklan boncos. Kenapa ya, aku mau tambah spesial di marketplace. Jadi mungkin untuk platform lain kita split di video lainnya. Oke, setidaknya tuh ada 7 hal ya. Ada 7 hal faktor. 7 hal, udah 7 hal faktor lagi. 7 faktor lah ya. 7 faktor penyebab iklan boncos. Yang pertama, foto produk. Foto produk yang kenapa? Foto produk asal-asalan. Kalau misalkan mau ngelihat foto produk di di Google gitu ya, atau misalkan asal comot gitu, suka ngasih belanja baju gitu, terutama misalkan yang nggak di official store ya, baju tuh gambar tuh bagus kayak gini, jatuh turunnya begini kalau dipakai, tapi kalau pas datang kok beda banget gitu. Itu sebenarnya banyak juga penjual gitu, atau mungkin sebenarnya pas kita awal-awal jualan mungkin kita juga akan punya kecenderungan ke sana gitu, pakai foto produk punya orang gitu, padahal sebenarnya produk kita berbeda gitu. Tapi yang paling sering sih biasanya teman-teman yang di konveksi gitu ya, karena mereka merasa maksudnya aku cukup banyak, bukan cukup banyak, ada pengalaman bergaul dengan pemain konveksi atau produsen itu. Mereka tuh apalagi misalkan mereka tuh kalangan tua gitu ya, kira-kira mereka tuh fotonya gimana gitu, inisiatif buat foto kan mungkin nggak ada. Akhirnya mereka cari foto di Google, terus udah kita bikin yang sama kayak gitu nih, sama kok, mirip kok, padahal sebenarnya kan semirip-miripnya produk. Kalau misalkan yang bikinnya berbeda itu pasti beda kan. Coba aja bikin nasi goreng si A sama B pasti beda gitu, nggak akan kemungkinan besar sih akan sulit sekali untuk bisa sama persis. Nah itu sebenarnya salah satu penyebabnya gitu. Jadi jangan kita pakai foto orang sebisa mungkin. Kalau misalkan pun kita pakai foto orang, sebenarnya itu poinnya adalah takutnya produk kita beda ya, tapi kalau kita reseller, nah itu kan pasti sama tuh. Sebisa mungkin tuh jangan asal langsung pakai fotonya supplier kita, karena biasanya supplier kan misalkan juga jual di marketplace, terus kelebihannya apa gitu dengan kita, bahkan si supplier aja bisa kasih harga lebih murah kan, misalkan 50.000, supplier bisa 50.000, kita misalkan berapa ya, 70.000 gitu. Nah itu harus ada yang kita perbaiki kan. Itu yang pertama, fotonya misalkan asal-asalan gitu, asal jadilah gitu. Yang minimal kita kasih frame atau apa, pokoknya membedakan dengan yang lain. Lalu berikutnya yang kedua, jadi coba dicek dulu foto kita apakah sudah berbeda ya, atau misalkan pas orang scroll itu identik catching lah gitu kan. Yang kedua tadi, judulnya kenapa? Judul produknya tidak berisi kata kunci yang bagus. Nah ini kata kunci yang bagus tuh gimana sih? Salah satunya yang sering dicari sama pembeli ya, itu banyak banget tools bisa kita coba, entah pakai Google AdWords gitu, atau kita sendiri langsung searching nyari produk terlaris, produk yang serupa gitu dengan produk kita, tapi carinya fokus di yang paling terlaris itu mereka pakai kata kunci apa gitu. Jadi udahkah kita meriset lapak kita tuh judulnya tuh sudah pakai kata kunci yang memang terbukti terlaris gitu. Misalkan apa ya, jaket kulit. Nah jaket kulit yang terlaris tuh di
Tokopedia atau Shopee, mereka pakai kata kunci apa. Ternyata yang laris itu kata kuncinya jaket kulit domba gitu, atau pakai jaket kulit asli gitu. Nah, itu jangan lupa kita masukkan ke situ juga gitu ya. Jangan cuman akhirnya kita cuma pakai tulis jaket. Kita tulis jaket kulit doang aja itu udah agak susah, agak berat ya buat kita punya sesuatu gitu yang menarik orang. Ini tapi kita nulis jaket gitu. Ada juga mungkin apa ya? Kulit gitu. Enggak kayak gitu ya. Orang kadang kan padahal kata kunci yang pertama kali orang bisa nemuin sebuah lapak itu kan dari dia masukin suatu kata di search engine-nya kan gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Nanti kita evaluasi bareng-bareng nih ya, ada sesi ini. Kalau misalkan teman-teman bergabung dengan Hafidh Pengusaha dengan program apapun, kita salah satu yang kita bahas hal-hal kayak gini, ada studi kasus atau simulasi gitu ya. Lalu berikutnya yang ketiga, deskripsi. Deskripsi kenapa? Kira-kira deskripsi produk. Ini kenapa ya ini? Sukanya tuh loncat satu huruf ya. Produk, otaknya maksudnya. Deskripsi produk kurang jelas. Atau kadang-kadang misalkan produknya bagus sih nggak jelas pun, nggak ada produk deskripsinya bagus gitu, akan beli ya. Tapi kita kan lagi ngomongin tentang kita tuh masuk sebagai orang baru terus banyak saingan gitu ya, atau tidak meyakinkan. Contohnya gimana? Aku pernah yang ngeliat deskripsi cuma bilang gini, membeli tidak bisa dikembalikan, atau misalkan jika sudah bayar tidak ada garansi gitu tuh. Orang kayak malah jadi takut kan buka deskripsi, kok sih cuman kayak gitu, emang barangnya kenapa kan. Orang jadi ngeri kan, jadi bertanya-tanya gitu. Ketimbang mereka ngambil resiko atau pembeli ngambil resiko di produk yang seperti itu, mendingan cari produk lain gitu kan, bahkan banyak banget kan yang jual gitu. Jadi bisa gimana emang caranya deskripsi supaya meyakinkan. Yang pasti kita harus jelasin ya fiturnya atau spesifikasi, atau misalkan untuk meyakinkan itu poinnya tuh bisa kita tambahin kata-kata garansi gitu jika tidak sesuai deskripsi, atau tidak, misalkan fotonya itu nggak real pic gitu kan, cara retur, terus cara klaim garansinya gimana dan sebagainya gitu. Atau bisa juga produk terbatas gitu, kami sebar di beberapa cabang jadi stok selalu mengalir, kayak gitu kan. Ada memunculkan produk itu tuh ternyata tuh terbatas loh, jadi orang punya effort atau punya dorongan tuh untuk beli di kita sesegera mungkin sebelum kehabisan, ya berarti kayak gitu. Oke, langsung lanjut yang keempat. Nah, ini masalah harga ya. Harganya kenapa? Harga lebih mahal dibanding kompetitor. Ini problem banget misalkan kita jadi pembeli pun gitu, kita produknya sama, terus kita scroll ke bawah aja pasti ada bacaannya mungkin kamu juga suka gitu, atau produk serupa terus harganya tuh jauh di bawah kita gitu. Itu sebenarnya salah satu trouble sih kalau bagi aku ketika punya pricing yang tinggi. Tapi ya udah, kalau memang kita belum bisa punya harga serendah itu, kita nggak usah pikirin jenis customer yang kayak gitu, karena nggak semua juga customer tuh mau scroll sampai bawah gitu. Ada juga yang dia oke dengan gambarnya bagus, kata-katanya oke, terus dia langsung check out gitu. Ada juga mungkin ya udahlah yang bawah lebih murah tapi aku maunya beli di sini gitu, entah karena sellernya lebih responsif segala macam gitu. Jadi jangan khawatir, masih ada segmen orang tuh yang nggak price sensitif gitu. Tapi itu juga nggak perlu kita perhitungan juga gitu, karena aku nggak bisa juga maksa ya kamu harus jual di bawah harga itu. Akhirnya kan perang harga gitu kan, karena aku tahu mungkin yang lihat video ini rata-rata masih newbie dan ngambil di supplier juga gitu kan, nggak produksi. Jadi agak susah nih misalkan kita mau kasih harga di bawah. Tapi itu bisa kita siasati dengan tadi ya, misalkan kita kasih fotonya lebih bagus daripada supplier kita, foto produknya lebih bagus atau lebih meyakinkan gitu. Foto lebih bagus, ada frame-nya lah, ada, atau nggak misalkan tambahin emblem garansi puas kayak gitu, atau misalkan original kayak gitu. Berarti sebenarnya emang mau nggak mau tuh barang itu memang pasti original gitu kan. Jaket kulit ya original, oke, bisa juga sih misalkan jaket kulit itu pasti asli gitu, garansi asli kan, kayak gitu bisa kita tambahkan gitu. Terus judulnya tadi ya, ternyata supaya kita tuh nggak
memaksimalkan 90 ya kalau Tokopedia, 90 karakter yang bisa dipakai gitu. Kita tambahin tuh 90 karakter. Terus yang ketiga deskripsinya bisa kita lebih persuasif gitu, atau tadi ya harga kita nggak bisa ya. Tadi poinnya 1 2 3 kita masih bisa menang gitu. Kadang-kadang banyak supplier yang mereka tuh nggak terlalu care dengan hal itu. Oke, lanjut yang kelima. Nah, ini kata kunci iklan, agak mirip ya dengan judul. Kata kunci iklan yang gimana? Terlalu umum. Contoh, misalkan kita jual hijab, cuman kita tulis hijab, atau misalkan hijab jumbo. Padahal zaman sekarang itu orang udah banyak loh nyari hijab, itu nggak cuma sekedar kayak gitu, bahkan udah sampai nyari dari bahannya gitu. Hijab jumbo misalkan pasmina instan gitu kan, tapi kita bisa lo masukin misalkan bahan apa sih, bahan airflow, bahan moscrap, bahan wolfish kayak gitu. Karena ada juga segmen orang tuh yang kayak gitu, dia udah nyaman dengan bahan, misalkan bahan wolfish, langsung di search di kata kuncinya gitu. Contohnya misalkan kita hijab, contoh ya, hijab instan, misalkan hijab instan doang gitu kan, itu kan cuman 2 kata tuh. Ini tambahin pasmina, wolfish, ini maksimal aja kan, mumpung juga masih banyak kan karakternya. Bisa juga misalkan kita cuma beli 1 warna gitu ya, misalkan hijau, terus apa lagi, jumbo gitu. Nah, ini tuh kelebihannya, ketika orang cuma nulis hijab instan kita masuk. Kita orang untuk nulis hijab instan hijab instan pasmina, atau misalkan pasmina instan, orang kita juga bisa masuk di kita. Misalkan orang nulis hijab wolfish bisa masuk juga di kita gitu, atau hijab hijau, atau tambahin misalkan sini ada kata jilbab gitu ya, atau hijab jumbo masuk juga di kita. Jadi banyak banget memperbesar peluang atau chance jenis-jenis kata kunci yang masuk di toko kita gitu. Makanya kita harus memaksimalkan jumlah karakter. Ada datanya masing-masing ya, silakan dicek. Aku agak lupa karena sekarang ngerjain admin aku, jadi tapi sekitar segini. Misalkan jumlah karakter yang aku ingat tuh di Topet, silakan dicek sendiri ya nanti. Di Topet sekitar 90 karakter, Shopee itu bisa 200, Bukalapak kayak hampir sama sama Shopee. Terus nanti ada jadi ID dan lain-lain, aku kurang update, bisa dicek sendiri. Tapi mereka semua tuh berbeda-beda. Jadi misalkan kita patokan di Tokopedia cuma 90, kita kopas produk kita di Shopee yang masih 200, itu kan sayang banget kan, masih ada 110 lagi yang bisa kita optimasi gitu. Jadi harus disiapkan banyak kata kunci untuk masing-masing marketplace. Oke, yang berikutnya yang keenam, ini masalah review ya. Suka nggak belanja tuh ngeliat review yang lebih banyak gitu. Aku sering banget dengar dari adik aku sih, ini harganya di sini 300.000, yang satu 350, tapi ini review lebih banyak 350 gitu. Akhirnya dia tetap beli di 350.000 gitu. Ya itu wajar ya, karena belum tentu 300.000 itu tadi ya, orang udah ibaratnya tuh udah banyak banget kecewa dengan yang nggak real pick gitu kan, atau misalkan yang nggak terbukti. Kan kalau di review itu kan orang bisa nge-review dari segi pengirimannya juga gitu kan. Ada yang bilang pengirimannya cepat, ada juga yang bilang pengirimannya lambat gitu, atau misalkan sellernya jutek atau sellernya responsif gitu. Oh, di sini aku punya komplain tapi bisa ditanggapi, itu kan bisa dilihat dari review juga. Ada juga orang yang kayak gitu dia mau bayar lebih mahal karena ada review. Nah, ini gimana nih cara reviewnya? Kita nggak boleh ya, ini haram kita ngomong fake order terus kita pakein review gitu, kecuali kalau kita minta saudara kita beli produk di kita tapi produknya buat dia gitu, bukan buat kita juga gitu. Takutnya nanti masuk ke fake order itu. Caranya biar dapat review mau nggak mau sih, salah satu tipsnya ya, bisa kita kasih diskon gitu. Kasih diskon dulu, harga 300.000 kita rugi gitu, 50.000
buat apa, buat naikin review kayak gitu juga bisa. Atau misalkan kita minta ya kita langsung direct ke kenalan kita ya, direct apa ini, direct selling ya, lo mau beli ini ya, beli dong tempat gue gitu, bantuin review ya, kayak itu masih boleh ya, dan lain-lain ya. Nanti gimana caranya supaya bisa dapet review. Tapi banyak juga gitu, kadang-kadang kita ngeliat kan ini orang, kita tahu nih harga nggak ada yang termurah, misalkan suatu produk nggak ada yang lebih murah dari 50.000, pokoknya pasti 50.000 paling murah, tapi ada orang jual 45.000 atau 30.000 gitu. Itu memang mereka ada juga yang sengaja karena buat ini, buat ngumpulin review gitu, karena itu juga salah satu penyebab ikan kita tuh boncos gitu. Tapi ada juga pembeli yang masih tetap mau ngambil resiko gitu ya, ini nggak ada yang review tapi nggak apa-apa beli gitu. Ya itu namanya rezeki ya, kita nggak tahu ya, entah mungkin karena tadi ya 1.1 sampai 5 kita tuh optimal gitu, akhirnya dia tetap mau beli di kita. Tapi ada juga yang review. Pokoknya manusia itu berbagai macam hati, berbagai macam pikiran. Insya Allah semua punya jodoh masing-masing gitu, kita nggak perlu khawatir. Tapi kalau memang ibaratnya kita masih toko baru belum punya review, ya udah berarti kita belum sampai bisa dapat rezeki dari pembeli yang sukanya ngelihat review. Tapi kan nanti ketika kita selalu beriring dengan waktu gitu, terus bertambah review, insya Allah pada akhirnya kita juga bisa dong dapat segmen pembeli yang suka ngelihat review gitu. Jadi intinya dijalanin aja, bismillah, rezeki nggak mana ya. Oke, yang terakhir nomor 7, offer ya, atau penawaran nih, maksudnya penawaran kurang menarik. Ada yang di sebelah di toko A dia bisa dikasih bonus, toko B beli 2 gratis 1, toko kita biasa aja gitu. Ini juga salah satu penyebab, tapi nggak begitu banyak sih, karena kan nggak begitu banyak juga orang yang ngasih bonus dan misalkan gratis, beli 2 gratis 1, tapi pasti ada juga gitu. Tapi makanya aku dikasih ke nomor 7 karena itu juga salah satu persaingan yang bisa membuat kita tuh punya value gitu. Misalkan kita mau tadi beli 2 gratis 1, misalkan kita hitung 50.000, barang kita 1, terus kalau orang beli 2 terus aku kasih gratis 1 karena masih masa promosi, aku masih belum rugi kok gitu. Ya udah, itu bisa menaikkan jumlah barang terjual di kita kan. Akhirnya kan jadi harusnya itu cuman terjual 1, terrecordnya ketika dia check out 2 kan jadi 2 gitu kan. Mungkin karena masih masa promosi, atau memang caranya kita menaikkan margin kita tuh dengan seperti itu, nanti bisa dihitung masing-masing ya. Kok aku bikin di sini nanti kepanjangan kan videonya. Oke, aku kasih contoh lah. Jadi maksudnya gini loh, misalkan contohnya barangnya itu harganya 50.000, jadi 50.000 deh, 100.000 deh, 100.000. Kita untungnya misalkan kalau jual 1 kita untung 50.000 gitu, misalkan ya, ini bagus banget 50.000. Terus ke kita jual 2, harusnya kan kita untung 100.000 kan. Tapi kan orang, berapa banyak sih orang yang mau beli langsung 2 gitu kan. Ya udah, kita bikin misalkan tadi akhirnya kita bikin beli 2 gratis 1 gitu. Beli 2 gratis 1. Jadi gimana tuh hitungannya? Hitungan bisnisnya kan akhirnya kita bisa untung lebih banyak juga sebenarnya. Beli 2 ketika dia check out 200.000, modal kita 100.000, tapi kan tadi karena get 1 ya, beli 2 gratis 1, akhirnya kan kita modal harusnya kan 300.000 kan. Kalau secara pembeli dia mikir harus aku 300.000 nih, aku jadi cuma 200.000, itu secara pembeli. Ini sudut pandang pembeli. Tapi kalau sudut pandang kita itu, kita modal 2 barang itu berarti kan 50.000 nih ya. Tadi kalau di atas 50.000 kali 2 100.000 ya, tambah berapa nih, 50.000 lagi. Ini modal kita berarti 150.000, sama aja kan.
Jadi kita tetap untung sama-sama 50.000 ketika kita bikin bundling kayak gini. Tapi kelebihannya tadi ya, kita nanti kan suka ada tuh di pojok di bawah judul ada bacaan misalkan 10 terjual gitu kan. Nah, ini kan ini jadi banyak di bagian sini nih. Bisa juga itu yang pertama menambahkan jumlah kata yang terjualnya, atau juga bisa ketika orang puas gitu, oh aku dapat 2 gratis 1 nih, kita juga bisa tambah juga review tadi yang nomor 7 itu. Jadi orang meningkatkan rasa kepuasan pembeli, akhirnya dia mau kasih review. Atau misalkan bisa juga dikasih syarat gitu, beli 2 gratis 1 tapi harus review ya kak, kayak gitu-gitu kan juga bisa. Dan secara hitungan kita masih tetap sama untung 50.000 ya, karena modal 150.000 maka kita marginnya di 50.000 sama ketika kita jual 1 gitu. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Mungkin berikutnya kita akan simulasi, tapi karena belum bergabung dengan Hafizah Pengusaha jadi belum saya buatin videonya. Tapi insya Allah ya, nanti kita semoga ketemu lagi di kesempatan lain, atau di program lain, atau di video lain ketika akhirnya saya merasa butuh memberikan simulasi. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.